Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bidakallati lati adrikna. Konten kali ini kita akan menjawab lagi seperti biasa pertanyaan daripada saudara kita. Kang Mas, sebenarnya ketika kita itu sudah mengenal hakikat diri, sudah mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, apakah kita ini sudah wali Allah? Jadi kita jawab, sebenarnya tidak mau saya jawab, cuma karena sudah berulang-ulang dan lebih daripada 5 kali, jadi kita jawab pertanyaan daripada beliau. Yang pertama, pada hakikatnya, kita bicara hakikat. Pada hakikatnya, semua makhluk-makhluk yang ada, jin, malaikat, manusia, iblis, tumbuhan, hewan, semua itu semua wali Allah. Semua itu wali Allah. Wakilnya semua itu hakikat. Kalau kita bicara di hakikat. Nah, kalau kita berbicara di kenyataan, ya, kalau kita berbicara di panggung sandiwara itu ada namanya hak, ada namanya batil, ada namanya iblis, ada namanya malaikat, ada gelap, ada terang, ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam. Oke, sudah paham berarti. Yang disebut wali Allah di panggung sandiwara, di syariat, di kenyataan itu tidak hanya mengenal hakikat diri dan mengenal Allah Ta'ala. Mengenal di sini musyahadah ya. Ini tingkatan paling awal, tahap dasar itu musyahadah, Mas. Kenapa? Maka di rukun Islam itu selalu diulang-ulang itu. Rukun Islam yang pertama syahadat, menyaksikan. Nah, ini adalah pokok dasar ajaran utama sebelum kita menjadi Muslim. Muslim ini yang sudah berserah diri secara totalitas. Secara hakikatnya kita ini masih belajar, Mas. Belajar. Kita ini baru belajar. Sholat pun belajar. Muslim itu adalah pencapaian puncak penyerahan diri total. Jadi sekarang begini. Ini adalah tahap dasar, tahap awal. Jangan dulu pikir wali-walinya itu secara di kenyataan, panggung sandiwara. Jauh sekali. Kalau umum, ya, orang yang sudah mengetahui hakikat dirinya, ya, sudah tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, menyaksikan, itu wali secara umum. Tapi kalau berbicara yang 124.000 nanti dulu, Mas. Kita ini saja baru belajar musyahadah, baru belajar kita semua baru belajar bersyahadat, baru tahu syahadat hakikat. Nah, ini dasar, bukan malah baru tahu hakikat diri. Kemudian tahu Allah Maha Ruang itu sudah tingkatan tinggi. Tidak, ini paling dasar, paling bawah, Mas. Paling dasar. Nah, setelah musyahadah, penyaksian itu, kita ada yang mengatakan, ada yang dikatakan di situ kendaraan untuk sampai kepada yang disaksikan. Karena orang itu ketika melihat suatu tempat, ini contoh suatu tempat, beda melihat, ya menyaksikan tempat, beda menyaksikan tempat, beda melihat tempat.
Beda dengan orang yang sampai di tempat itu. Beda melihat matahari dengan orang yang sampai pada matahari. Tingkatan awal melihat, menyaksikan. Apa yang dikatakan sampai kepada matahari, sampai kepada itu, tempat itu, fana fillah. Fana, lebur. Itu tamsilannya. Tamsilannya tadi, kita melihat tempat, kita menyaksikan tempat. Nah, itu menyaksikan. Bagaimana caranya saya bisa masuk ke tempat itu? Atau kita menyaksikan ruangan. Ini kan baru menyaksikan. Bagaimana caranya saya bisa masuk ruangan itu? Di mana-mana ada ruangan pasti ada pintunya. Nah, yang di mana ini pintunya cuma satu. Lewat pintu dulu baru masuk, lebur di situ. Itu baru dikatakan wasil, sampai. Nah, sampai, wasil, fana, lebur, karam. Oke. Ini tahap awal untuk mati. Puncaknya kan mati. Puncaknya itu mati sempurna atau diam sediam-diamnya. Nanti dulu mati di sini mati maknawi, mati maknawiyah, mati ikhtiari. Nah, ini terbagi 4. Nah, ini awalnya mati itu fana. Nah, fana di tahap awal ini namanya mati merah. Orang yang sudah begini itu fana, lebur pertamanya itu namanya mati merah. Jadi mati maknawi ini terbagi-bagi. Ini mati maknawi yang dasar ini mati merah tadi. Fana, lebur. Setelah musyahadah tadi, setelah syahadat lebur. Nah, kemudian ada lagi ya, mati daripada di atas tingkatan itu levelnya. Mati juga, mati maknawiyah juga. Tapi levelnya tinggi lagi, mati hitam. Tadi mati merah. Mati hitam. Mati hitam itu bagaimana, Mas? Ini istilah ya, levelnya ini. Levelnya mati maknawi. Jadi mati hitam itu ketika seseorang itu memang betul-betul sudah menjalani mati maknawi yang awal tadi, maka dia berjalan terus memesrakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Allah Ta'ala menguji, ya, Allah Ta'ala menguji dengan af'al mazharnya, mazhar af'alnya, makhluk-makhluknya. Apakah kita, nah, secara syariat, apakah kita ketika ada ujian Allah datang itu, pikiran perasaan kita ke makhluk itu ataukah ke Allahnya? Ataukah kita kena musibah sedikit, kita pikiran perasaan kita kemana? Ke Allahnya langsung, ataukah lupa dulu baru ke Allah, ataukah langsung klik? Nah, kalau langsung klik berarti lolos di tahapan level 2 mati hitam. Nah, kita ini level 2 aja belum tentu lolos, Mas. Level 2 ini di sini sangat luar biasa. Orang kejedok batu, tak ingat batunya, ingat susahnya, ingat nikmatnya, ataukah ingat Allahnya? Orang diberi rezeki, ujian dan sebagainya, sakit, sehat, kaya, miskin, ingat Allahnya, ingat kayanya, ingat nikmatnya, ingat susahnya, atau ingat Allahnya? Nah, di situ dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bukan amal ma'rifat begini, bukan hanya cerita juga, tapi memang pembuktian di lapangan bagaimana pikiran perasaan. Bukan hanya ketika kita dicaci diam, sabar, terus tidak melawan, tapi hatinya, pikiran perasaannya itu bukan sabar namanya, itu penakut. Misal digertak sama begal, kamu ini serahkan uangmu. Oh, saya iya, silakan, Mas. Terus cerita sama temannya, saya itu bersabar tadi ada begal. Itu bukan sabar, tapi hati masih geronjang-geronjang, pikiran perasaan masih ada emosi, menyaksikan makhluk. Nah, berat tuh, berat. Ini level 2. Level 3.
mati putih. Mati putih ini segala makanan, ya. Istinja makan apa tidak? Istinja makan apa tidak? Maksudnya bagaimana, Mas? Waktu dia makan, makannya dengan hawa nafsunya atau makannya dengan kehendak Allah? Minumnya juga begitu, termasuk mati putih, termasuk mandinya. Mandinya dengan kehendak Allah ataukah dengan nafsunya? Nah, itu mati putih. Kemudian mati hijau. Dia sehari-hari secara hakikat memakai baju, celana, ataukah memakai nur. Apa itu? Kira-kira. Baru setelah melewati 4 mati ini, tunggu beberapa lama. Ketika sudah melewati 4 mati ini secara sempurna dan tunggu beberapa lama, dia diberikan rahmat baqobillah 24 jam. Fana itu 24 jam. Artinya kalau dia tidur tidak kehitung. Kalau dia tidur tidak bermimpi tidak kehitung. Nah, kalau sudah 24 jam, tidak perlu kamu cari Nabi Khidir. Nabi Khidir sendiri yang ditugaskan datangi, dilantik, baru setiap tahun pasti dibawa, ada musyawarahnya, dan ketemu para wali misalnya yang sudah meninggal. Apakah bisa, Mas? Bisa, cuma orang-orang itu kalau memang dia 124.000 daripada dia itu ketemu dialog itu bukan komunikasi batin, bukan hanya itu, langsung bertemu, minum kopi sama-sama, minum sama-sama, merokok sama-sama, makan sama-sama. Oh, bisa kan, Mas? Iya, jelas. Misal wali ini, nah itu sama-sama makan, sama-sama minum di situ di rumah. Bukan goib datang ini. Kalau Khidir secara hakikat itu semua bisa dapat, Mas, di diri semua. Nabi Isa hakikat di diri semua. Setura Peningit hakikat di diri semua. Imam Mahdi di diri semua. Itu bicara hakikat, Mas. Bicara syariatnya jangan dihilangkan dong. Bicara syariat kenyataannya ya ada. Jangan sampai meniadakan yang ada. Adanya di sini kenyataannya, syariatnya memang ada, Mas. Nah, jadi ketika memang bertemu dengan para wali, jangan yang selalu khayal-khayal yang diikuti, jangan yang selalu batin begitu. Nah, yang asli bisa dipegang, bisa minum sama-sama, bisa berdialog, bisa tanya sendiri. Batsul Masail di situ, sambil membahas kitab, sambil muzakarah, sambil ngarang kitab, sambil tanya langsung. Itu baru jos. Oh iya, kalau wali begitu, 124.000 ya begitu. Kalau wali am ya orang-orang umum, tapi yang khos kita maksud. Nah, yang dimaksud jenengan ini tanyanya tadi, pertanyaan beliau yang 124.000, maka kita jawab sampai 5 kali beliau. Sebenarnya saya tidak mau bahas karena kita bukan bidangnya. Kita bukan penunggang kuda di bidangnya. Jauh sekali menghadapi mati aja, mati 1, mati 2, mati. Levelnya, matinya 1, levelnya itu sampai 24 jam. Nah, jadi semua itu karena apa? Karena rahmat. Allah kasihan aja. Kasihan. Oh, berarti Allah itu unik ya, Mas ya? Unik sekali. Iya, Allah unik. Allah itu unik. Maha pengasih, maha penyayang. Cuma saya tidak tahan, Mas, dengan ini semua dan sebagainya. Iya, kita tidak tahan. Apa yang tidak tahan ini sebenarnya? Pikiran, perasaan kita. Karena sudah melihat dunia ini sebagai realita yang nyata. Padahal Allah tidak pernah mengatakan dunia itu kekal. Tidak pernah. Allah itu selalu mengatakan dunia itu
sandiwara, permainan sandiwara belaka, khayal. Dunia itu panggung, dunia itu permainan, dunia itu khayalan, dunia itu sihir yang nyata. Jadi apa yang kita lihat nyata ternyata ilusi sebenarnya, khayali. Itulah dikatakan Adam ma'dum, khayal. Apakah dengan khayali begini kita main-main saja? Tidak begitu juga. Itu justru main-mainnya itulah. Di situ nanti terjerumus kepada wali, tapi wali yang setan. Ini kita bicara syariat. Kalau hakikatnya wali, semua wali, Mas. Iblis wali, malaikat wali, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, semuanya wali, utusan semua. Semua wakil-wakil Allah. Tapi secara syariat, Allah selalu mengatakan kepada utusannya, jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Maka ada ma'rifat nur, ada ma'rifat nar. Ada siang, ada malam, ada putih, ada hitam. Nah, itu di panggung sandiwara ini. Nah, namun memang secara azali sudah. Cuma ketika di panggung sandiwara, di teater, berlakulah seperti biasa. Dan tetap di dalam hakikat tidak keluar kecuali belajar. Jadi tidak dikeluarkan hakikat itu, di dalam dia main dalam. Musyahadah af'al itu di dalam, tidak dikeluarkan kecuali belajar hakikat tauhidul af'al. Semuanya itu adalah gerak dan diam itu Allah Ta'ala tajalli daripada af'alnya. Tidak ada tidak, semuanya. Apapun itu kodok dan kodar, menurut kita baik dan buruk, itu semuanya terjadi af'al, tajalli af'al. Tapi kalau kita tauhid terus tidak tasawuf, bablas. Maka tasawuf inilah adab seorang hamba di situ. Sama juga dengan kepada baginda Nabi. Hakikatnya ya semuanya Adam, ma'dum, tidak ada. Tapi secara di dunia tasawuf, kalau tidak ada adab, waduh, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, itu sama tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena manusia itu tajalli, mazhar kenyataan af'al, asma sifat kenyataan, zat sifat asma af'al. Kenyataan itu bayangan, tajalli, bukan Allah menjadi manusia, tidak. Nauzubillah min zalik. Nah, jadi begitu. Apa yang kita lihat nyata ternyata bukan nyata. Karena kita sudah diprogram. Sedangkan kita saja main VR. Nah, kita main kayak menonton itu sudah histeris kita di dalam itu. Nah, kita ini diberikan fasilitas semuanya kan palsu semua, sihir. Nah, makanya selalu nabi-nabi dan rasul-rasul diutus, selalu para wali datang untuk bagaimana mengingatkan lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Bagaimana mengingatkan mutu qabla an tamutu, supaya tidak tersiksa di panggung sandiwara, di khayali itu sebenarnya. Sedangkan Allah Ta'ala saja mengatakan itu khayal, fana. Kan kita saja yang ini dari kecil sudah, sehingga tertanam itu. Maka timbullah penyakit, takut mati, takut miskin, takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Iyalah, kita selalu sudah bertahun-tahun, bukan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Realita ini yang kita lihat ini. Padahal kita tahu aja secara teori hakikatnya tidak ada, tapi pikiran perasaan itu yang dinilai. Perasaan kita secara tidak langsung mendewakan, menyembah berhala-berhala. Masuk semua itu keyakinan-keyakinan itu berhala-berhala. Nah, ini yang mau
Maka ada tazkiyatun nafs, pembersihan kolbi, semuanya. Tidak ada itu namanya pembersihan ruh, tidak ada. Ruh suci itu tidak perlu dibersihkan. Kita bersihkan kolbu, tazkiyatun nafs, jiwa-jiwa itu supaya terpancar itu, supaya jiwa itu ditarik, dibimbing. Jadi seperti itu secara ikhtiar syariatnya. Tapi kenapa ya begini mas, begini? Allah itu semaunya, punya sifat jaiz, tidak perlu ditanya. Allah tidak boleh ditanya. Manusia itu yang ditanya. Allah tidak pernah menzolimi seorang hamba, tidak pernah sama sekali. Pikiran perasaan kita aja yang selalu bilang begini, tidak adil begini. Mana tidak adil? Ya, mudah-mudahan kita semua ya. Artinya daripada kita mengejar yang itu, mending fokus saja, karena puncaknya adalah mati. Kalau orang mati masih enggak kita mengaku ini. Enggak. Untuk apa? Jadi puncaknya itu tidak menjadi apa-apa, tidak jadi siapa-siapa, mati pun tidak kenapa-kenapa, hilang pun tidak kenapa-kenapa, dan kita bukan siapa-siapa. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.